Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu di ruang sepak bola Paulus Rogan. Kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan pemain-pemain muda, terutama untuk kita merimain keberadaan pemain-pemain muda agar pemain yang sekarang akan berlaga di pra-kualifikasi Piala AFC Grup F yang akan dilaksanakan di Surabaya menjadi umpan balik khususnya untuk pemain-pemain muda yang memang menampilkan performanya khususnya di bawah coach Sintayong. Seperti diketahui, pemain-pemain muda dari kiper Cahya Supriyadi, ada kapten U19 timnas Muhammad Ferrari, ada Kakang Rudianto, ada M. Arkan Fikri, ada Sanadin Faris, ada Hoki Caraka, ada Ronaldo Kuate, ada Marcelino Ferdinand, yang lain-lain yang memang mengejutkan, khususnya penampilan mereka untuk bisa lolos di piala kualifikasi AFC yang diharapkan yang akan berlangsung tahun depan di Uzbekistan dapat melaju road ke final. Seperti diketahui, kita juga mempunyai timnas U18 yang pernah menjuarai Piala Asian Football Federation AFF tahun 2018, di mana waktu itu dengan coach Indra Safri. Muncul pemain-pemain muda seperti Evan Dimas, CS, di mana mereka berpenampilan cukup menjanjikan. Tapi untuk saat ini mereka khususnya tidak tampil seperti adanya Maldini Vali, Rapi Murdianto, ada striker Muklis Hadi Ning Saifulo, ada Paulo Sitanggang, dan terakhir juga si kembar Bagus dan Bagas. Tapi yang namanya meredup dan
mereka tidak mengorbit seperti yang saat ini bertahan Evan Dimas. Ada faktor apa sehingga mereka di tingkat tim senior tidak muncul dalam suatu seminar baru-baru ini di Jakarta? Coach Indra Safri mengutarakan setelah dia meneliti kenapa penyebabnya adalah secara psikotes pemain-pemain ini merasa tidak bisa menampilkan karena tidak fokus ke depannya sebagai pemain bola dan mengharap cemas untuk menata masa depan sebagai seorang pemain bola. Diharapkan talenta muda yang saat ini ada khususnya diberi motivasi apabila fokus dalam suatu profesi atau pekerjaan, lakukanlah 100%. Kalaupun mau jadi profesional, jadilah profesional yang sesungguhnya. Menurut Indra Safri, Direktur Teknik PSSI yang pernah menangani coach U19 dan U22 dan menjadi juara di tahun 2018. Tidak tampilnya pemain-pemain asuhannya yang lalu untuk saat ini seperti tidak adanya komitmen dari mereka sehingga mereka tidak bisa tampil di tim senior. Bahkan untuk di Liga 1 mereka pun tidak bisa menembus dan rata-rata bermain di Liga 2 atau namanya meredup, dan ini diperlukan untuk pemain-pemain timnas U19 yang akan datang supaya menjadi umpan balik dan pelajaran kita ke depannya, karena jangan sampai generasi kita tidak ada tampil talenta. Saat ini beberapa pemain yang memang berlaga di luar negeri seperti Fikri Maulana Egy dan Bitan Sulaiman di Eropa, Asnawi Mangko Alam dan Pratama Arhan untuk Asnawi di Korea Selatan, Pratama Arhan di Jepang, Sadil Ramdhani di Malaysia, begitu pula Sarian Nabi Maju dari Malaysia kembali ke Persija. Kita harapkan pemain-pemain kita hilang satu tumbuh 1000, itu yang diharapkan, karena untuk masa depan pemain Indonesia khususnya di sepak bola diharapkan menjadi profesi dan jangan khawatir untuk masa depannya, karena pemain Indonesia sekarang ini
dapat bersaing dengan pemain-pemain asing dan dibayar mahal. Khususnya memang komitmen dan lingkungan mempengaruhi untuk pemain sepak bola. Kita harus melihat komitmen dari pemain-pemain All Crack yang saat ini masih berlaga di Liga 1 seperti Christian Gonzalez, Ilya Spasojevic, dan mereka ini pernah menjadi top skor. Juga Alberto Gonzalez yang saat ini masih menggantungkan profesi sebagai pemain bola, walaupun usia mereka di antara 30 ke atas 40. Dan di Indonesia ada Boas Solosa yang saat ini masih bermain di PSS Sleman, dan juga ada Samsul Arif yang berlaga di Persisul. Nah, kita harus belajar dari mereka, pemain-pemain bintang ini, walaupun sudah menginjak usia lanjut tetap dapat bertahan. Untuk itu pemain-pemain muda usia 16 yang kemarin menjuarai dan juga untuk U19, U23, dan tentunya nanti Piala Dunia Junior, diharapkan pemain-pemain Indonesia bertahan dan muncul dari generasi ke generasi. Apa yang dikatakan oleh Indra Safri, dia hanya menerbitkan, mencetak bintang-bintang generasi ke generasi, dan nanti masa depan mereka selain pembinaan dan pengarahan juga tergantung pada diri sendiri. Akhirnya mari kita harapkan generasi sepak bola di Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan jumlah penduduk, produktif khususnya anak muda kita bisa ditempa menjadi pemain bola yang dapat tergantung kehidupannya sebagai pemain bola profesional dan tidak takut akan masa depan yang suram, karena percayalah, setelah mereka tidak bermain bola, mungkin mereka akan bisa berkarya, bekerja, khususnya di lingkungan sepak bola, dapat menampungnya sebagai pelatih ataupun wasit misalnya, dan juga sebagai instruktur di dunia sepak bola. Akhirnya mari kita dukung dan harapkan sepak bola Indonesia dapat maju dan berkembang lebih baik lagi dan berprestasi khususnya. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita. Amin.